Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 24. Kelompok Simon dan Meilin lahir. Desas-desus menyebar dengan cepat, dan para siswa di sekitar mereka mulai berbisik. Wah, mereka berdua satu grup. Penerimaan khusus nomor 1 dan peringkat teratas kelas A di grup yang sama. Itu terlalu OP. Kami tidak tahu tentang itu. Dari apa yang kulihat sebelumnya, Simon bahkan tidak mendapat nilai tinggi. Sementara para siswa yang mengamati Simon merekrut Meilin kembali ke kompetisi mereka masing-masing, beberapa secara diam-diam mendekati Simon dan Meilin. Apakah kamu masih memiliki ruang di grupmu? Aku seorang calon mekanik Jet Black. Bisakah kamu mengizinkanku masuk? Apakah kamu tidak membutuhkan seorang calon sihir tempur? Simon, kamu ingat aku, kan? Akulah yang terakhir kali berbicara denganmu di kelas. Simon memiringkan kepalanya ke belakang karena terkejut ketika para siswa tiba-tiba menyerbu masuk. Tunggu sekarang, biarkan aku lewat, terima kasih. Pada saat itu, Rick, yang dengan terampil menembus para siswa, tersenyum manis dan melambaikan tangannya. Maaf, tapi kami tidak memiliki lowongan apapun saat ini. Kami sedang bernegosiasi untuk satu anggota yang tersisa, jadi sejujurnya, akan lebih cepat bagi kalian untuk mencari grup lain. Siapa kamu? Tanya Meilin sambil menyipitkan matanya. Rick tersenyum percaya diri dan meletakkan tangannya di dadanya. Aku juga teman satu grup Simon. Rick Hayward. Apa? Meilin menoleh. Hei Simon, aku belum pernah mendengar orang kikuk seperti dia menjadi bagian dari kita. Simon menggaruk sisi kepalanya dan tersenyum. Aku sudah bilang, bahwa aku ingin kamu bergabung dengan grup kami. Jadi ada beban. Meilin menghela nafas dalam diam dan membuka matanya. Kalau begitu, kamu termasuk calon yang mana? Aku seorang calon mekanik warna hitam legam dengan nilai 74 dan rata-rata umum 70. Cukup rata-rata. Sebenarnya, dari sudut pandang Meilin, selama dia mampu memperkuat kelemahannya, pemanggilan, subjek lainnya tidak menjadi masalah. Minimal 90 di semua mata pelajaran kecuali pemanggilan. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Dan nilai rata-rata 70 dan 74 pada mata pelajaran utamanya berarti dia relatif baik dalam semua mata pelajaran. Itu tidak sepenuhnya memuaskannya, tapi pemain serba bisa yang bisa mendukungnya adalah pilihan yang bisa diterima. Oke, aku mengerti. Saat Meilin melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara, Rick mengepalkan tinjunya. Lalu, dia menoleh dan menatap Simon. Kiahah, nyata, kamu. Dia memandang Simon seperti melihat seorang pahlawan yang kembali. Kedua tinju itu saling beradu ringan. Kamu adalah pemecah masalah yang hebat. Bagaimana kamu bisa membawa Meilin masuk? Aku kira, waktunya tepat sekali. Tapi apakah kamu benar-benar setuju dengan kesepakatan yang kamu buat sebelumnya? Simon mengangguk. Dia berpikir, jika dia hanya mempelajari pemanggilan mulai sekarang sampai dia hampir mati, itu akan baik-baik saja selama ujian tengah semester. Tolong simpan persahabatan yang penuh air mata antar laki-laki untuk nanti. Meilin berbicara dengan cemberut sambil meletakkan dagunya di atas tangannya. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi anggota terakhir kita? Kami dapat mendatangkan siapapun yang kamu inginkan. Katakan saja. Rick sangat yakin bisa mendatangkan siapapun. Siapa yang akan menolak grup dengan kartu as terbaik? Meilin. Dia juga mungkin bisa menarik keluar siswa yang sudah memutuskan kelompoknya jika dia berbicara dengan baik. Tapi tentu saja, jika dia melakukan itu, mereka akan menjadi musuh seumur hidup sekolah mereka. Meilin menutup matanya dan merenung. Pertama, kita perlu memprioritaskan penerapan CMS. Aku akan menerima kutukan. Itu bagus sekali. Lalu apakah kamu memiliki mata pelajaran yang membuatmu lemah di antara 4 mata pelajaran NHPC? Tidak ada hal seperti itu. Aku pandai dalam segala hal. Dia menjawab sambil menjentikkan rambut biru mudanya ke belakang telinganya. Dia sedikit terlalu percaya diri, tapi Rick menertawakannya karena efek halo karena menjadi yang teratas di kelas A. Tetapi jika kamu harus memilih satu, kalau harus pilih salah satu, menurut aku lebih baik cari dokter spesialis hemomansi yang perhitungannya banyak dan penyelesaiannya lama. Hemomansi, oke. Aku akan membawakannya. Kalian santai saja dan istirahatlah di sini. Rick berangkat ke medan perang, tempat banyak siswa terjerat. Yang tersisa, Simon dan Meilin, duduk dengan tenang dan menghabiskan waktu.
Sekitar 10 menit berlalu tanpa sepatah kata pun. Meilin, yang berpura-pura sedang memotong kukunya karena canggung, menatap Simon dan berkata, "Hai, apakah itu Simon Polentia? Aku tidak pernah mendengarnya. Kamu dari keluarga mana?" "Seorang baron dari kerajaan Baldwin. Kami mengelola Les Hill." Dia menganggukkan kepalanya. "Jadi dia dari Baldwin." Dia belum pernah mendengar tentang wilayah bernama Les Hill. "Bagaimana denganmu?" Matanya membelalak mendengar pertanyaan Simon. "Hah, apakah kamu tidak mengenalku?" "Aku tidak." Itu sedikit melukai harga dirinya, tapi dia tidak bisa marah ketika dia juga tidak bisa mengenali keluarga Simon. Dia berbicara sambil memaksakan senyumnya. "Aku dari keluarga pihak Menara Gading." Simon mengingat pengetahuannya tentang Menara Gading di kepalanya. Dia tahu satu hal, gadis berambut pirang abu yang mengambil sumpah bersamanya di upacara masuk adalah penerus Menara Gading. "Ah, Menara Gading? Maksudmu di mana tiket masuk khusus nomor 2, Serne, itu berasal?" "Maaf, tapi," senyum Meilin menebal menakutkan, "bisakah kamu tidak berkata apa-apa lagi?" "Terima kasih." Baiklah." Dia dengan dingin membuang muka. "Ada apa dengan dia?" Simon bingung. Meilin tidak bertambah marah karena dia tahu Simon tidak sengaja mengangkat topik itu, tapi dia memasang ekspresi sangat tidak nyaman di wajahnya. Sepertinya dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Bagaimanapun, keluarga bangsawan itu rumit. Tetap saja, dia hanya harus belajar perlahan, satu persatu, dan hati-hati. Simon mengesampingkan topik yang sensitif bagi anggota baru itu, dan di kejauhan, Rick kembali dengan gaya berjalan yang mengesankan. "Apakah kamu menunggu lama?" Seorang siswa perempuan berdiri di sampingnya. Hah, wajahnya familiar bagi Simon. Tinggi badannya kecil dan wajahnya polos seperti anak anjing. Dia menatap langsung ke lantai seolah dia malu. Dia bertanya-tanya di mana dia melihatnya. Dia adalah gadis yang sama yang dibantu Simon karena dia tidak bisa menaiki kuda Nil sendirian selama kelas sihir tempur. "Aku salah." Rick melambaikan buku catatannya dan memandang Simon. Kemudian, dia memperkenalkan siswi itu kepada mereka berdua. "Ini Chamibares Ursula, calon hemomansi dengan nilai 87. 87. Meilin bersiul, dan Simon juga tersenyum. Chamibares menundukkan kepalanya. Aku Chamibares Ursula. Jika namaku terlalu panjang, panggil saja aku Chami. Aku masih harus banyak belajar, tapi aku akan melakukan yang terbaik, jadi aku tidak akan menyeret kalian ke bawah." "Kami berada di kelas yang sama, kamu dapat berbicara dengan lebih nyaman, bukan?" Pertanyaan Simon membuat wajahnya memerah. Aku masih 16 tahun, namun aku mendaftar di Kizen, dan Uhem." Rick juga menyumbang. "Umur tidak menjadi masalah. Kudengar ada anak berusia 20 tahun di tahun pertama juga." Iya, jika kalian mau, aku akan berbicara lebih banyak dengan cara yang nyaman." Tampaknya dia lebih nyaman berbicara dengan sopan. Simon dan anggota kelompoknya memutuskan untuk tidak memaksakannya. Setelah berhasil membentuk kelompok, mereka berempat duduk mengelilingi sebuah meja. 15 menit telah berlalu dari 30 menit yang disebutkan Jen. Itu baru setengah jalan. Aku akhirnya bisa menenangkan pikiranku sekarang. Aku pikir aku akan terkena penyakit yang berhubungan dengan stres. Gumam Rick sambil menggeliat. Kepala Simon terasa sakit karena kekhawatiran yang singkat itu. Chamibares juga mengobrol dengan Meilin seolah dia terbebas dari stres dalam pemilihan grup. "Wah, aku tahu itu. Kamu dari Ursula, aku tahu, kan?" "Ya, dia sungguh luar biasa," seru Meilin. "Jika itu Ursula, maka itu adalah keluarga vampir terkenal itu." Simon memandang Chamibares dengan heran. Gadis ini vampir. Melihatnya lagi, Simon bisa melihat taring unik yang menonjol di wajah polosnya. "Aku juga punya sayap, cuma tidak terlihat karena ditutupi seragam." Punggungnya bergoyang dan bergerak. "Bukankah ini tidak nyaman?" "Itu sedikit, jadi aku meminta kantor administrasi untuk memperbaiki seragamnya. Minggu depan, aku akan bisa melepaskan sayap dari pakaian aku." Sungguh melegakan bahwa mereka akan memperbaikinya. Rick, yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka, melipat tangannya. "Tapi ini agak aneh. Putri dari keluarga Ursula telah datang ke Kizen, tapi kenapa tidak banyak rumor tentang dia?" Itu, wajahnya memerah, dan dia membungkukkan bahunya.
Meilin memelototi Rick dan memarahinya. Hei, bagaimana kamu bisa menanyakan hal seperti itu? Apakah ada yang salah? Sungguh, kamu bukan seorang bangsawan, bukan? Aku orang biasa. Inilah mengapa kita tidak berada pada gelombang yang sama. Dia melipat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, ekspresi Rick berubah dingin. Sekali lagi, kebanggaan para bangsawan dimulai. Terima kasih telah membantu orang biasa sepertiku untuk memahaminya. Kamu menjengkelkan. Jangan bicara padaku. Tolong jangan berkelahi. Teriak Chamibares. Saat semua orang tiba-tiba melihatnya, dia menutup mulutnya, mengira suaranya terlalu keras, dan menundukkan kepalanya. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya, ibuku adalah manusia biasa, jadi. Dengan satu pernyataan itu, Simon segera memahami situasinya. Seorang putri yang lahir dari selir dalam keluarga vampir. Ayahnya mungkin adalah vampir hebat dari keluarga Ursula, tapi ibunya adalah selir manusia. Simon, lahir dari seorang necromancer dan priest, juga memiliki masalah keluarga yang sama dengannya, jadi dia bisa memahami sepenuhnya perasaannya. Aku minta maaf. Rick menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ekspresi canggung. Aku tidak bermaksud seperti itu ketika aku bertanya. Tidak, aku baik-baik saja, sungguh. Hehe. Bukan mencoba untuk menebusnya, tetapi karena kamu memberitahu kami latar belakang keluargamu, aku akan menceritakan latar belakang keluargamu juga. Aku adalah putra pemilik asosiasi pedagang sapi putih. Rick mengatakan itu dan mengamati yang lain dengan diam-diam menantikannya. Chamibares menutup mulutnya dengan takjub, tapi dua lainnya tidak bereaksi banyak. Faktanya, Simon sebenarnya tidak tahu karena dia tidak memiliki latar belakang pengetahuan, dan Meilin sedikit terkejut di dalam hati, tapi dia menoleh karena dia tidak ingin menunjukkannya. Tepatnya, aku anak ketiga dari 8 putra pemilik. Ada jejak kepahitan di akhir pernyataan Rick saat mengatakan itu. Ayah aku mencoba mewariskan bisnisnya kepada kakak tertua aku. Semua kemampuan pendidikan keluarga dipusatkan padanya. Aku dan putra-putra lainnya, hanyalah rencana B, jadi kami hanya dimanfaatkan sesuka mereka. Sesuai keinginan mereka, ya, dalam kasusku, aku dikirim ke Kizen karena aku punya bakat dalam ilmu hitam. Aku diberitahu untuk mencari tahu kebutuhan para penyihir gelap dan melakukan riset pasar. Itu sebabnya Rick mengatakan pergi ke Rochester pada akhir pekan lebih penting daripada mengikuti kelas di hari kerja. Tentu saja, aku belum menyerah. Aku juga akan meluluskan Kizen dengan baik. Dan aku berpikir untuk membuat asosiasi pedagang besar yang mencantumkan nama aku di Rochester, bukan asosiasi pedagang sapi putih. Mungkin ayahku akan melihatku lagi. Simon terkekeh. Itu keren. Chamibares juga bertepuk tangan. Aku akan menyemangatimu, Rick. Meilin bergumam dengan sikap cemberut. Lakukan yang terbaik atau apapun. Simon dan Chamibares terdengar tertawa. Ya ampun, suasana di grup ini sudah terasa menyenangkan. Asisten guru mendekat sambil tersenyum. Ketika mereka berempat hendak berdiri, asisten memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa dan meletakkan selembar kertas di atas meja. Kalian adalah grup 7. Silakan tulis nama anggota di sini dan mata pelajaran utama di sebelahnya. Dipahami, dan kamu juga harus memutuskan nama grup dan ketua grup. Simon berkedip. Nama grup, ya, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Profesor Jen akan menelepon kamu grup 7. Masih ada waktu tersisa, jadi pikirkan baik-baik. Asisten guru pergi, dan mereka berempat saling memandang. Meilin berkata, aku akan menjadi pemimpinnya. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Faktanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa separuh kekuatan grup 7 berasal dari Meilin. Saat ketiganya mengangguk, Meilin menulis namanya di kolom ketua kelompok dengan tulisan tangan yang penuh gaya. Lalu kita harus memberi nama apa pada kelompok kita. Dia bilang itu bukan sesuatu yang penting, jadi biarkan saja. Rick terkikik sambil meletakkan lengannya di belakang kepalanya. Bagaimana dengan sesuatu yang seperti ini? Sulit dibawa oleh Meilin. Ketika Meilin hendak menulisnya dengan ekspresi gembira, Rick menghentikannya, berteriak bahwa itu hanya lelucon. Simon, apakah kamu punya ide? Tanya Rick mendesak. Simon mengucapkannya tanpa berpikir. Tim 7. Itu kurang tulus. Bagaimana dengan ini? Gadis kelinci merah muda. Kami adalah grup campuran. Tolong pertimbangkan tempat kami juga. Sekali lagi,
Mata semua orang tertuju pada Meilin. Saat dia sedikit tersipu, dia berdeham dan berkata sambil berpura-pura menyerah. Bukankah nama yang disebutkan Rick bagus? Sulit dibawa oleh Mei. Ayo pergi bersama tim 7. Hai,